siang Bella. Selamat siang Bu Agung. Iya. Iya. Gimana kabarnya hari Baik ini? Bu. Oh baik ya. Bu Agung gimana kabarnya? Ya, sementara sehat, sampai saat ini sehat. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya. Iya, oke. Nah Bella, seperti yang saya sampaikan kemarin, ya kita dapat ngobrol sebentar kemarin, bahwa hari ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik. Ya, nah jadi kegiatan ini saya minta izin karena akan direkam. Jadi itu boleh tidak direkam? Boleh. Oh boleh, ya oke. Nah jadi kegiatan supervisi akademik yang akan dilakukan sekarang itu tujuannya adalah untuk mengembangkan kompetensi Bella sebagai guru di sekolah, ya seperti itu ya. Jadi saya tidak akan menilai Bella mengajarnya seperti apa, tidak. Jadi kita santai saja, kita ngobrol-ngobrol dan nanti kegiatan ini ada 3 tahap. Yaitu yang pertama praobservasi yang kita lakukan sekarang, kemudian ada observasi nanti, dan terakhir setelah observasi ada pasca observasi. Ya, oke. Nah, dari berbagai banyak kompetensi guru Bella. Nah, untuk saat ini kompetensi mana yang ingin Bella kembangkan? Kalau sekarang ini kompetensi yang Bella mau kembangkan itu ya Bu Agung ya, anak-anak itu kurang aktif di kelas ya Bu Agung ya. Belum semua anak-anak itu mau bertanya kepada gurunya. Misalnya contohnya di matematika dia belum paham itu, dia tetap saja dia mau diam di tempat duduknya, belum mau ke depan untuk bertanya kepada gurunya. Gitu. Dan itu dia untuk aktif bertanya itu nada bicaranya kurang keras juga. Gitu. Ya. Belum melatih untuk berbicara, mungkin malu-malu, mungkin kurang tahu mungkin saya mau. Oke. Ya, jadi selama pembelajaran ini, jadi Bella menilai siswa itu kurang aktif. Ya, kemudian bertanyanya masih kurang dan ada yang bertanya tapi kurang jelas suara yang dikeluarkan. Seperti itu ya. Jadi sebagian besar anak-anak cenderung diam gitu. Oke ya. Jadi sulit juga ya jika siswanya seperti itu ya. Itu dah. Iya. Nah, jadi nanti pada saat nanti akan diobservasi kompetensi yang ini di bagian apanya yang ingin nanti untuk dikembangkan, yang ingin diobservasi nanti? Di bagian kegiatan pembelajaran pastinya Bu. Kegiatan pembelajaran. Iya. Oke, nanti berarti saya akan mengobservasi di kegiatan pembelajaran. Nah, kira-kira nanti kegiatan pembelajaran ini di pembelajaran apa nanti yang akan diajarkan? Di pembelajaran IPA sih saya membantu ya. Di materi tumbuhan melindungi diri dari lingkungan. Oke, tumbuhan melindungi diri dari lingkungan. Ya, jadi ini materi IPA di kelas 6. Kelas 6. Ya, di kelas 6. Oke. Ya, ini materinya cukup luas rasanya. Iya, ya. Luas. Belum lagi beradaptasinya. Kan tumbuhan itu beradaptasi karena misalnya tumbuhan itu dipindahkan, dia lagi beradaptasi di lingkungan tersebut. Oke, ya baik-baik. Nah, tujuan pembelajarannya nanti ketika pembelajaran itu apa? Yang pertama itu melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menemukan informasi cara tumbuhan melindungi diri yang tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan penugasan LKPD, siswa dapat membuat laporan tentang melindungi diri di lingkungan dengan penuh tanggung jawab. Ya, jadi nanti dari tujuan itu siswa melakukan pengamatan, kemudian nanti ada tugas untuk mengerjakan LKPD. Oh iya, oke. Nah, tadi Bella menyampaikan bahwa keterampilan yang kompetensi yang ingin dicapai itu adalah untuk mengembangkan kemampuan untuk mengaktifkan siswa di kelas. Ya. Nah, kira-kira ini indikator siswa yang aktif itu kalau di kelas siswa itu dikatakan aktif itu seperti apa? Mungkin siswa yang dikatakan aktif itu siswa yang antusias untuk menjawab pertanyaan dari gurunya, gitu. Mungkin siswa juga aktif dalam bertanya di kelas maupun. Kemudian yang kedua itu siswa aktif bertanya sudah, terus aktif dalam berdiskusi juga di dalam kelompok mungkin.
Ya, jadi menurut Bella bahwa siswa yang aktif itu yang pertama dia antusias saat menjawab pertanyaan secara lisan. Ya, baik itu pertanyaan gurunya ya maupun pertanyaan temannya. Ya. Kemudian yang kedua itu aktif bertanya. Ya. Dan yang ketiga diskusi dalam kelompok ya, aktif dalam diskusi dalam kelompok. Oke, nah jadi dari ketiga indikator ini berarti nanti saya akan mengobservasi Bella dalam 3 hal ini. Ya, 3 indikator ini. Yang pertama, siswa itu antusias dalam menjawab pertanyaan secara lisan. Kemudian yang kedua, aktif bertanya. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan berdiskusi. Ya. Nah, Bella sudah merancang kegiatan untuk pembelajaran ini. Sudah, bagus sekali ya. Jadi sebelum ini dilaksanakan, Bella sudah merancangnya terlebih dahulu, luar biasa ya. Nah, nanti persiapan apa saja yang sudah Bella lakukan? Yang pertama itu Bella sudah menyiapkan RPP-nya. Kemudian yang kedua Bella sudah membuat LKPD-nya. Yang ketiga mungkin materinya juga sudah siap, Bu. RPP-nya sudah siap, LKPD-nya sudah siap, dan materinya sudah siap. Ya. Terima kasih Bella, saya rasa untuk tahap pra-observasi ini sudah lengkap sekali persiapan Bella untuk mengajar nantinya, dan mudah-mudahan nanti proses pembelajarannya berjalan lancar ya Bella ya. Ya, selamat dulu Bella. Nanti kita bertemu di kegiatan observasi. Ya, Pak. Terima kasih Bella. Membantu juga Pak. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, ada yang tidak sekolah? Semua hadir ya. Ya, Bu Guru absen dulu ya, semua hadir ya. Tanggal 18 semua hadir ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau melakukan ice break dulu ya. Mau tepuk fokus? Mau ya. Kita mulai ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, kayaknya kurang semangat ya kalian ya. Coba tepuk semangat lagi sekali ya. Tepuk semangat. Itu baru anak-anak Bu Guru, walaupun 7 orang tetap semangat ya. Besar suaranya. Nah, sebelumnya kita kemarin belajar tentang apa ya? Tentang tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungannya ya. Apa tujuan dari adaptasi ya? Ya, Cantia? Untuk bertahan hidup ya, benar sekali ya. Kita tidak hanya manusia, tumbuhan juga perlu untuk bertahan hidup. Ya, yang ada lagi? Yang kedua ada? Ya, coba Putrawan. Untuk mendapatkan makanan. Ya, untuk mendapatkan makanan. Ada lagi? Ya, Abi? Untuk melindungi diri dari musuhnya. Untuk melindungi diri dari musuhnya. Ya, ada lagi? Ya, tidak dimangsa tumbuhan lain. Ya, bagus sekali. Ya, lagi satu ada lagi kayaknya ya. Ya, Abel? untuk melestarikan turunan atau berkembang biak menghasilkan tumbuhan baru. Tumbuhan baru. Ya, karena ada 3 makhluk hidup ya. Yang pertama apa? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, semuanya itu bisa menghasilkan makhluk hidup yang baru. Ya, tidak hanya manusia, hewan, dan tumbuhan itu menghasilkan tumbuhan yang baru. Ya, atau keturunan yang baru. Ya, nah sekarang kita belajar mengenai cara tumbuhan melindungi diri. Ya, coba dibuka buku penanya. Halaman berapa itu ya? 88 ya. 87 dari 87 dulu ya. Cara tumbuhan melindungi diri. Ya. Nah, sebelum Ibu memberikan materi, Ibu membawakan video pembelajaran ya. Kalian boleh duduk berapat-rapat dulu ya. Bung Mas, sana sedikit.
Nah, Ibu bakal memberikan video pembelajaran ya. Catat hal-hal penting yang menurut kalian penting ya. Simak baik-baik ya. Hai, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Bertemu lagi di channel YouTube Guru Belajar 86 Media. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang cara tumbuhan melindungi diri. Mari kita simak penjelasannya. Terutama hewan. Yang kedua, tumbuhan melindungi diri dengan daun tajam. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan daun yang tajam adalah nanas, lidah buaya, dan kaktus. Nah, Ibu akan membagi kelompok kalian menjadi 2 kelompok. Yang pertama kelompok cewek-cewek ya, bisa duduknya sebelah sini. Yang kedua kelompok cowok-cowok duduknya sebelah sini ya. Nah, tugas yang Ibu berikan itu ya membuat video pembelajaran tadi di sini ya. Misalnya tumbuhan apa yang kalian buat dan cara melindungi dirinya ya. Misalnya yang pertama memiliki duri, apa tumbuhannya ya. Ya, kalian buat nanti berdiskusi ya. Nah, Ibu harapkan kalian aktif dalam berdiskusi ya. Boleh Ibu bagi sekarang kelompoknya? Boleh. Ya, silakan duduk di sebelah sini cewek-ceweknya ya. Cowok-cowoknya tetap saja di sini. Tetap aja di sini biar cewek-ceweknya aja. Tempat duduknya satu aja, Karina di sana ya. Nah, karena cewek-ceweknya itu identik dengan pink, Ibu kasih potit yang pink ya. Yang cowok-cowok mau warna apa? Ini ya, warna-warni saja ya. Nggak ada. Nah, kalian boleh berdiskusi sekarang ya. Boleh sambil lihat-lihat bukunya ya. Ayo, silakan ditulis dengan tumbuhan apa? Yang pertama. Nggak usah. Nama tumbuhan aja langsung ya. Ini boleh nih Abel. Beda-beda. Misalnya dengan menggunakan huruf boleh pilih tumbuhan apa saja boleh. Ke depan. Biar satu-satu ke depan nempel nanti. Tumbuhan apa yang kamu mau? Tumbuhan apa namanya? Putri malu. Tulis yang besar putri malu. Kemudian yang kedua di sini cara melindungi dirinya. Cara melindungi diri. Bagaimana cara putri malu melindungi dirinya? Itu. Misalnya kamu apa? Yang lainnya, tumbuhan yang lainnya. Ini? Oh ini ya punya pink ya. Nih. Ini boleh dibaca bukunya. Ya, sudah? Bisa, Gus? Membuka bisa? Sini Bu Guru yang buka. Yang di bawah buka. Yang di bawah bukanya, Gus. Yang bukan yang di lem buka ya. Nih. Warna hijau, warna tumbuhannya. Yang di bawah cara melindungi dirinya. Oke? Nama tumbuhannya bebas ya. Ya, ini nama pohonnya, nama tumbuhannya. Iya, boleh. Boleh warna apa sih? Yang besar. Mawar, misalnya gitu. Yang besar. Sudah semua selesai? Sudah. Nah, setiap kelompok sekarang mewakili satu-satu untuk mengisi tabel yang ada di depan. Siapa yang mau? Ya, Abi boleh ke depan. Abi boleh ke depan ya. Nama tumbuhannya apa, Abi? Lidah buaya. Oke, yang pertama Abi lidah buaya. Terus cara melindungi dirinya? Memiliki duri tajam. Kasih tahu teman-temannya. Yang saya pilih Tumbuhannya adalah lidah buaya. cara melindungi dirinya. Cara melindungi dirinya adalah memiliki duri tajam. Benar cara memiliki dengan duri tajam? Tepuk tangan untuk Abi ya. Ya, boleh Abi duduk. Siapa mau lagi? Ya, chance ya. Satu-satu ya, satu kelompok mewakili satu. Nomor 2. Yang saya pilih tanaman kaktus. Ya, Chan ya. Yang saya pilih tanamannya adalah kaktus.
kaktus. Cara melindungi diri kaktus adalah mempunyai daun yang tajam. Benar memiliki daun yang tajam? Tepuk tangan ya, Ceng. Nah, yang ketiga siapa mau? Siapa? Gungmang. Oke, Gungmang. Cabut dulu, Gungmang. Tanamannya nangka. Ya. Betah ya. Balik sekarang. Namanya Yang pilih tumbuhan nangka. cara melindungi diri Lindungnya dengan cara memiliki getah yang lengket. getah yang lengket. Benar? Nangka memiliki duri getah yang lengket? Benar. Ya, tepuk tangan dong, Gumang. Nah, pernah makan nangka? Pernah. Pernah membukanya? Pernah. Ya, di sebelah-sebelah itu sebelah-sebelah buah-buah nangkanya itu dia memiliki getah-getah yang sangat lengket. Ya, biasanya membukanya dengan minyak goreng ya biar mengurangi lengketnya. Ya. Nah, pelajaran hari ini ya. Nah, kita sudah belajar apa hari ini? Tumbuhan melindungi dirinya ya. Nah, kesimpulannya tumbuhan itu cara melindungi dirinya dengan berbeda-beda. Ada yang pertama dengan durinya, ada dengan getahnya, ada dengan bulu halus ya, dan berbagai macam lainnya. Dengan racun bisa juga ya. Nah, sekian pembelajaran hari ini ya. Catatannya dibagusin ya, Gungma, sikapnya yang baik. Kemudian besok kita belajar mengenai pembelajaran berikutnya. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Ya, Bella, hari ini kita bertemu lagi ya, Bella ya. Setelah kemarin kita melakukan percakapan praobservasi, kemudian kita juga sudah melakukan observasi. Sekarang kita masuk ke tahap yang ketiga, pasca observasi. Nah, pada kegiatan ini sebelum nanti saya sampaikan hasil observasi saya, jadi kemarin kita menyepakati Bella ingin mengembangkan kompetensi mengaktifkan siswa di kelas. Jadi kita sudah kemarin tentukan 3 indikatornya. Yang pertama antusias mengikuti pembelajaran, aktif bertanya, dan aktif dalam diskusi kelompok. Nah, sebelum saya sampaikan hasil observasi saya, nah menurut Bella, bagaimana proses pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin? Kalau menurut Bella ya, kalau Bella lihat sekarang di kelas, anak-anak ini sudah mulai aktif Sudah mulai aktif. Melalui esprit, terus melalui metode-metode yang Bella berikan juga anak-anak sudah mulai aktif. Dalam diskusi Bella kelompokkan jadi 2 kelompok dan Bella rubah-rubah kelompoknya. Juga sudah mulai aktif ngobrol diskusi kelompoknya. Diskusinya juga sudah aktif, ya. Menjawab pertanyaan sudah aktif, ya. Berarti secara keseluruhan dari 3 indikator ini berarti sudah terpenuhi semuanya ya, ya. Oke, luar biasa sekali Bella. Nah, sekarang boleh saya menyampaikan hasil observasi saya? Boleh. Ya, jadi secara umum memang seperti yang sudah Bella sampaikan, saya juga sudah melihat bahwa siswa itu sudah mulai tampak aktif kan begitu. Dari indikator yang pertama, antusias mengikuti pembelajaran. Ini luar biasa sekali saya amati kemarin ya. Walaupun siswanya sedikit 7 orang, tapi semuanya angkat tangan ketika diberi pertanyaan, itu luar biasa. Kemudian yang kedua, aktif menjawab pertanyaan. Ini juga sudah tampak. Ya, jadi siswa itu dari awal sampai akhir pembelajaran itu sudah aktif menjawab pertanyaan pemantik yang Bella sampaikan, baik itu di awal selama pembelajaran inti dan di akhir ketika mengambil kesimpulan kan begitu. Nah, ini ada saya melihat satu aktivitas tambahan di bertanya. Jadi ternyata siswa itu sudah aktif bertanya ya ketika Bella diskusi kelompok itu banyak yang bertanya saya lihat ya. Jadi
Jadi saya tambahkan lagi satu di sini, ada indikator aktif bertanya. Ini sudah tampak walaupun kemarin kita tidak tentukan. Ini juga sudah terlihat di sana. Dan diskusi kelompoknya juga sudah berlangsung dengan sangat baik. Ya, Bella sudah mengelompokkan dalam 2 kelompok sesuai dengan kemarin sesuai dengan jenis kelaminnya ya, cewek sama yang cewek, yang cowok sama yang cowok, tidak apa-apa. Nah, mungkin di sini perlu saya tambahkan sedikit Bella, mungkin dalam pembentukan kelompok itu nanti usahakan nanti Bella sesuaikan dengan kebutuhan belajarnya, ya. Jadi di pembelajaran berdiferensiasi, jadi siswa jangan kelompokkan sesuai dengan jenis kelaminnya lagi. Mungkin itu tambahan dari saya di catatan. Jadi secara umum ini sudah bagus, ya, luar biasa. Nah, ini sudah terpenuhi kalau menurut saya. Ini kompetensi mengaktifkan siswa ini sudah bagus. Nah, kedepannya apakah Bella punya rencana lain untuk mengembangkan kompetensi pembelajaran yang lain? Apa lagi yang perlu dikembangkan? Mungkin pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu loh itu belum Bella pahami banget gitu, masih Bella pelajari lagi. Kemudian Bella masih merancang RPP-nya, masih belajar merancang RPP-nya. Oh ya, jadi kedepannya Bella ingin mengembangkan kompetensi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Luar biasa ini Bella ya. Ini sudah benar sekali, sudah bagus. Nah, kira-kira untuk bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, langkah apa yang akan Bella lakukan? Yang pertama kan Bella sudah kemarin mengikuti diklat liburan sekolah itu Kemudian yang kedua itu ini sekarang lagi merancang RPP-nya, masih belajar juga merancang RPP-nya. Terus memetakan kebutuhan belajar muridnya. Ya mungkin ada tambahan dari Bu lagi. Memetakan kebutuhan belajar belajar siswa. Ya. Nah, langkah yang Bella lakukan ini menurut saya sudah baik. Jadi pertama Bella sudah mengikuti diklatnya. Ya, ini kan penting sekali biar kita bisa paham ya. Kemudian Bella juga sudah merancang RPP-nya. Sudah dalam tahap merancang. Sudah bagus. Dan memetakan kebutuhan belajar. Ya. Jadi kebutuhan belajar ini nanti kalau bisa saya kasih masukan, nanti sesuaikan dengan kesiapan belajar. Kemudian ada minat siswa. Ya. Karena ini minat siswa ini berubah-ubah dia. Kadang pagi dia tergantung moodnya ya. Jadi minatnya dia kadang minat menggambar. Karena kalau kita sajikan bacaan yang menarik ya berminat juga untuk menulis kan begitu. Kemudian yang ketiga ini kesiapan belajar. Ya, jadi gaya belajarnya yang kinestetik, auditori, sama visual. Ya. Mungkin itu aja yang perlu dipersiapkan lagi agar pembentukan kelompoknya itu maksimal sesuai dengan kebutuhan. Oke, ya, jadi kapan kira-kira Bella akan melakukan ini? Kira-kira sih Bella maunya tuh minggu depan. Minggu depan ya. Di minggu depan ini diklatnya berarti sudah. Kemudian RPP-nya masih dalam proses. Kemudian memetakan kebutuhan belajarnya ini. Jadi mulai minggu depan baru bisa dilaksanakan. Ya. Tetap semangat Bella ya. Ya, mudah-mudahan ini tujuan Bella tercapai ya. Kalau ada permasalahan ya kita diskusi sering bersama ya. Ini kebetulan ada Ibu Pepe. Bu Ulan silakan mungkin ada tambahan. Terima kasih Bu Bella, Bu Agung atas percakapan coachingnya terkait dengan pasca observasi pembelajaran. Gimana nih perasaannya Bu setelah menjadi coach dan coaching Bu Bella? Ya, perasaannya lega sih Bu. Ya, lega karena saya sudah bisa membantu Bella mengembangkan kompetensi yang ingin dikembangkan. Itu pertamanya saya lega. Jadi materi atau yang sudah saya dapatkan di pendidikan berpenggerak ini bisa saya tularkan ke teman saya. Kalau dari sisi Bu Bella gimana perasaannya? Dari Bella itu Bella nanti dapat pembelajaran baru dari kemudian yang Bella mau aktifkan bisa tercapai. Baik, terima kasih luar biasa dalam percakapan yang berhubung dengan Bu Bella ini ya. Kalau Bu Bella sendiri dengan adanya percakapan barusan ini, apakah tujuan dari kegiatannya Bu Bella sudah tercapai atau belum?
Kalau menurut saya dari 3 tahapan observasi yang sudah saya lakukan, mulai dari pra, kemudian observasi dan pasca observasi, tujuan saya sudah terpenuhi. Jadi tujuan saya dalam kegiatan supervisi ini adalah untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat dan sudah bisa terpenuhi. Jadi menurut saya sudah. Oke, terima kasih Bu Gung. Kalau menurut Bu Gung pribadi, apakah masih ada kompetensi dari keterampilan coaching itu yang perlu Bu Gung tingkatkan? Ya, dari praktek coaching yang sudah saya lakukan, Bu, jadi masih ada. Saya merasa masih ada kompetensi yang perlu saya latih lagi. Ya, jadi ketika rekan sejawat saya, jadi coach itu memberikan tanggapan atas pertanyaan yang saya ajukan, saya itu masih harus melatih untuk menemukan inti dari kata-kata yang diucapkan oleh coach itu biar cepat. Jadi responnya cepat, merespon pembicaraan inti dari coach itu yang perlu saya latih. Berarti kalau bisa saya konfirmasi, Bu Gung tuh perlu meningkatkan kemampuan dari segi menangkap kata kunci. Ya, kata kunci itu yang perlu yang latih lagi. Ya. Ternyata hasil pengamatan, izinkan saya untuk memberikan hasil pengamatan saya. Ternyata apa yang Bu Gung sampaikan barusan terkait dengan kata kunci, saya juga menyadari hal yang sama. Jadi kayaknya Bu Gung perlu lebih mengembangkan kemampuan Bu Gung dalam menangkap kata-kata kunci. Iya. Nah, kemudian kalau seperti itu, apa kira-kira rencana Bu Gung untuk meningkatkan kemampuan itu? Ya, nanti kedepannya saya akan membuka lagi, Bu. Jadi di LMS itu ada banyak video tentang coaching yang sudah dibagikan. Jadi nanti saya akan berlatih lagi, saya putar-putar lagi videonya. Kemudian saya akan latih dengan rekan saya yang lain. Hari ini bersama Bu Guru Bella. Di kesempatan berikutnya kalau ada teman yang membutuhkan bantuan atau seperti apa, saya akan menggunakan teknik coaching. Berarti berkolaborasi juga ya dengan rekan guru untuk melatih kemampuannya. Kalau dari segi komitmen itu kapan akan Bu Gung lakukan? Ini rencananya tergantung teman sih, Bu, ya. Kalau besok teman ada permasalahan, mungkin besok akan saya lakukan seperti itu, Bu. Tapi untuk yang terjadwal mungkin di bulan depan mungkin ya, mendekati kegiatan supervisi. Jadi ketika teman nanti sebelum disupervisi oleh kepala sekolah mungkin bisa berlatih dulu dengan saya gitu. Ya. Berarti komitmennya akan sesegera mungkin ya, Bu. Yang tentu ada peluang dan kesempatan akan Bu Gung terapkan itu untuk meningkatkan teknologinya. Iya, benar. Baiklah, ternyata menyenangkan sekali ya bisa berbagi dengan Bu Agung dan Bu Bella ya. Demikian segitu saja Bu Gung ya, demikian dari saya. Jadi saya ucapkan selamat dengan Bu Gung dan Bu Bella sudah mampu menemukan tujuan dari pembicaraan kita ini. Sebelum saya akhiri sesi, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya, sampai jumpa.